Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktikum pertemuan ke-6 kali ini, kita akan membahas tentang percabangan dan perulangan. Baik, langsung aja kita ke programnya. Nah, di sini saya udah ada program bilangan prima, yang dimana dalam codingannya itu udah terdapat perulangan dan percabangannya. Oke, langsung kita lihat codingannya. Nah, jadi teman-teman, pertama-tama sebelum membuat codingannya, jadi kita harus memikirkan variabelnya dulu. Baik, kita lihat dengan seksama bahwa pada codingan ini kita harus mendeklarasikan variabel n dulu, kemudian menggunakan value pada text1.text yang berfungsi sebagai pada text satunya ini akan diubah menjadi bernilai angka, bervalue, dan bernilai tipe data integer gitu. Kemudian list1.clear. Nah, ini fungsinya untuk ketika kalian memencet proses. Nah, jadi yang akan terjadi di list 1 ini akan kosong karena terhapus terlebih dahulu. Setelah list1.clear, maka selanjutnya adalah k sama dengan 0, yang dimana itu mendeklarasikan bahwa variabel k nilai awalnya itu adalah 0. Kemudian setelah pendeklarasian nilai k, masuk ke pendeklarasian nilai bil sama dengan 2. Nah, itu sama juga kayak yang si k tadi, kita mendeklarasikan terlebih dahulu untuk nilai awalnya. Kalau sudah dapat nilai awal dan dapat variabelnya, baru kita masuk ke perulangan while k kurang dari n. Nah, ini artinya ketika k kurang dari n, maka selanjutnya akan berjalan ke codingan berikutnya. Tapi kalau semisal nanti si program hasilnya bukan k kurang dari n, nah itu nggak akan berjalan programnya, malah bahkan langsung n gitu loh. Nah, ketika benar, memang harusnya sih benar ya dalam programnya. Ketika benar, masuk ke variabel prima sama dengan true. Nah, di sini mendeklarasikan bahwa semisal bilangannya adalah bilangan prima, maka bernilai benar. Ketika benar, masuk ke codingan bawahnya. Codingan di bawahnya itu adalah for pembagi. Nah, ini adalah perulangan. Untuk pembagi sama dengan 2 tuh bilangan min 1. Jadi pada variabel pembagi ini dari nilainya 2 ke bilangan, maksudnya dari 2 ke variabel bilangan tetapi dikurang 1 gitu. Itu untuk perulangan pembaginya. Nah, setelah itu masuk ke percabangan if variabel bilangan mod pembagi. Nah, mod ini adalah berfungsi sebagai pembagi. Semisal 2 mod 2 sama dengan 1 kayak gitu loh. Mod pembagi sama dengan 0. Kemudian prima sama dengan false. Jadi semisal si bilangan mod pembagi sama dengan 0 kemudian hasilnya false, maka itu bukan prima kayak gitu. Kemudian masuk ke next pembagi. Kemudian langsung aja itu next pembagi, maka masuk ke percabangan if-nya prima gitu untuk menentukan bahwa itu prima atau bukan, dan jika iya maka akan ditambahkan terus menerus sampai banyaknya prima yang kalian masukkan. If prima, then jika itu adalah bilangan prima, maka hasilnya akan tampil di list1.addItem bil gitu. Kemudian masuk ke variabel k sama dengan k plus 1. Nah, k di sini berfungsi sebagai perulangannya akan tambah terus menerus hingga banyaknya prima yang kita masukkan gitu. Kemudian ketika program dijalankan dan hasilnya sudah sesuai dengan banyaknya prima yang kita masukin, nah itu akan masuk ke nif. Setelah nif itu masuk ke bil sama dengan bil plus 1 gitu. Setelah itu masuk ke
when. Setelah when, and sub. Langsung aja kita jalanin programnya daripada kepo. Start. Semisal banyaknya prima itu 3. Bener ya, bilangan prima itu kan 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. 1 itu enggak termasuk bilangan prima. Nah, tadi kan ada list 1 dot clear. Misal kita ubah angka jadi 11 misal. Kita proses. Angkanya tetap kan? Tapi bertambah gitu. Semisal kita masukin 2 angka aja. Tadi ada list 1 dot clear proses. Jadi sisanya kehapus, hanya muncul 2 prima gitu. Semisal banyaknya 1 prima, ya sama, 3-nya berarti kehapus. Karena kan tadi ada codingan list 1 dot clear gitu. Berikut codingan program banyaknya prima. Nah, Kak, kenapa di pertemuan 6 ini kakak cuma bikin 1 program? Karena di 1 program ini sudah mencakup struktur perulangan dan struktur percabangan gitu. Oke, tambahan itu kan programnya sudah. Saya pengen bikin exitnya, exit tapi menggunakan percabangan dan message box. Kita bikin dulu comment buttonnya. Kita bikin captionnya itu exit. Kemudian double klik exitnya. Kemudian langsung aja kita codingnya itu pesan caps lock pesan sama dengan MSG box kemudian kita pakai koma. Ini tuh adalah komentarnya untuk menampilkan. Kemudian koma VB, karena ini kan exit pakai percabangan dan message box dengan VB question. Jadi kita pakai VB question dan nanti kita tambahkan VB yes no untuk datanya di dalam gitu. Jadi semisal nanti program dijalankan, kita pencet yes, maka programnya exit, tapi ketika kita pencet no, programnya akan tetap di form tersebut gitu. Kemudian masuk percabangannya. Maaf, salah. Lupa tutup kurung. Kemudian masuk if pesan sama dengan VB yes, then n. Jadi semisal if pesannya ini kita pencet yes, maka yang akan terjadi n-nya ini akan menutup program yang ada di form tersebut gitu. Kemudian setelah itu else form 1 dot set focus. Nah, jadi kalau semisal kita nggak milih yes tetapi kita milihnya no, maka si percabangan exitnya itu akan tetap berada di program form 1 ini. Tuh bisa teman-teman lihat form 1 dot set focus. Nah, yang artinya ketika dipencet no, si program akan tetap berada di program yang kita buka, program yang kita running gitu. Kemudian setelah itu langsung aja end if, terus end subnya udah ada, langsung aja kita running. Tadi kan yang banyak bilangan prima udah, jadi sekarang kita langsung ke exit aja. Pencet exit, muncul. Anda yakin mau keluar? Kita pencet yes, keluar. Kita jalanin lagi, exit, no.
exit no. Kalau no itu tetap berada di form programnya ini gitu. Baik, sekian video demonstrasi percabangan dan perulangan di pertemuan 6 kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.